si Reva berteriak kesakitan dan si Reva masih merasakan bahwa di kaki kirinya itu ada yang megang dan ternyata pas ditoleh itu adalah tangan yang berasal dari bawah. Kan dari bawah. Asalnya tuh dari bilik sebelah, Bro. Iya. Jadi kayak ada tangan yang ngegadolin si Reva ini ya kan. Si Reva dengan sekuat tenaga pokoknya si nendangin si tangan itu ya kan. Berhasil terlepas terus akhirnya Reva lari. Oke bro, tadi kan chapter 1 udah ya. Oke udah. Kira-kira di chapter 2 nih ada cerita apa lagi nih? Masih seputar waktu maghrib, ini ceritanya itu di kamar mandi kampus. Wah. Kamar mandi kampus nih. Iya kan? Kebiasaan gua tuh. Iya. Enggak dong. Kan namanya dulu tuh ya ini cerita aja ya. Suka banget tidur di kampus. Oh ngono ya? Iya. Oh iya. Jarang pulang ke kos. Kalau tidur kan pasti di BEM atau di gedung KM kan. Iya. Nah ini kejadiannya itu di gedung perkuliahannya kan ada kamar mandi tuh. Oke. Diceritakan Reva, seorang mahasiswi di salah satu kampus di Jawa Timur. Wow. Ya kan. Nah si Reva ini kebetulan itu dia kalau nggak salah bro ya waktu itu dia semester 6 lah, semester 6-7 ya mau lulus lah dia lah. Tapi masih ada tanggungan perkuliahan. Yeah. Nah di satu mata kuliah itu kebetulan dosennya tuh mengajukan apa namanya ya, jam pengganti. Yang harusnya si Reva ini kuliah pagi banget jam 7:30. Berhubung dosennya yang mungkin proyekan atau nggak bisa atau lain sebagainya, si dosennya ini akhirnya memindahkan jamnya menjadi sore banget. Dari pagi banget 7:30 ke jam 4:30. Itu jurusan teknik dia. Iya. Oh iya. Gitu. Karena soalnya dosennya ada proyekan bro. Iya. Kalau nggak ada proyekan mungkin ya bukan ada. Bisa ditebak itu. Pindah jam. Nah, FYI ya. Iya. Dosennya itu adalah dosen yang sangat amat killer sekali. Saking killernya bro. Kan biasanya kalau killer itu nilai pasti susah, bagusnya. Tugas pasti sulit, tugas pasti banyak. Nah itu terjadi sama dosen itu. Dan ditambah lagi saking killernya, si mahasiswa dosen itu tuh kalau pas lagi perkuliahan sama sekali tidak ada yang berani untuk izin ke kamar mandi. Selain killer juga temperamen. Begitulah kira-kira ya kan. Nah suatu hari si Reva sama teman-temannya ini kuliah sore 4:30 kan. Sore. Ya sebetulnya di hari itu Reva tuh kebelet sih sebetulnya. Kebelet. Bukan cuma kebelet itu bro. Kebelet apa kencing. Tapi kebelet boker juga. Tapi kan gak berani izin ke kamar mandi tuh. Yo. Akhirnya disabar-sabari nunggu sampai kuliahnya berakhir. Nah kuliahnya tuh dari jam 4:30 sebetulnya sampai jam 6. Tapi berhubung jam 6 kurang 1/4 itu sudah azan ya kan. Dan dosennya memutuskan untuk ya udah kuliahnya selesai aja. Kita ketemu minggu depan. Oke. Nah, gedung perkuliahannya itu di lantai 1 bro. Gedung perkuliahannya itu di lantai 1. Nah, si teman-temannya kan udah pada cabut, dosennya udah pada cabut. Gedungnya juga udah sepi banget. Nah, tapi si Reva ini kebelet kan. Nah, logikanya nih, karena orang kebelet ya kan. Gedung kuliah di lantai 1 nih. Otomatis si Reva larinya kan ke kamar mandi di lantai 1 juga dong. Tapi ini tidak. Reva memutuskan untuk menuju kamar mandi di lantai 4. Loh. Kan jadi pertanyaan dong. Iya Jawabannya adalah karena Reva ini orangnya gimana ya? Aku nggak tahu. Ini tipikalnya tuh namanya apa? Cuman yang jelas si Reva itu emang kebiasaan bro. Dia tuh kalau buang air tuh di lantai 4 kebiasaan aja gitu. Karena kan pasti kamar mandi lantai 4 kan sepi kan. Ya udah kesana aja gitu. Dia tuh lebih nyaman gitu loh. Karena dia sudah terbiasa di situ. Aku nggak tahu tipikalnya tuh namanya apa. Pokoknya yang jelas Reva gitu aja. Naik ke lantai 4, posisi berarti ya di gedung itu Reva itu seorang diri.
Oh iya iya. Iya. Tapi ya berani-berani aja lah si Reva. Naik ke lantai 4 menuju ke ujung dari bangunan lantai 4 itu, belok ke kiri itu kamar mandi. Kamar mandi. Nah, bentuk kamar mandinya itu, Bro. Jadi pintu utama kamar mandi ya, begitu kita buka, itu kita langsung disambut oleh wastafel di sebelah kanan. Dan di sebelah kiri itu ada yang namanya itu loh, Bro. Bukan urinoir, tapi lebih tepatnya tempat wudhu. Karena memang di lantai 4 itu ada musolanya. Tapi orang-orang sholat maghrib kalau udah maghrib memutuskan untuk di masjid kampus kan. Iya. Jadi di sebelah kanan itu ada wastafel, di sebelah kiri itu ada tempat wudhu. Iya. Jalan lagi nih beberapa langkah itu disambut sama 2 bilik toilet. Oh iya. Yang ada isinya kloset lah, kloset duduk dua-duanya. Favorit si Reva ini adalah bilik toilet yang paling mepet tembok. Ya kan? Iya. Ada 2 bilik nih jajar. Nah, namanya sudah kebiasaan ya si Reva ya, jalan aja terus ngedorong pintu yang bilik deket tembok lah. Didorong, cut, gak bisa. Terus si Reva noleh ke pintunya kan, ada tulisannya rusak. Oke. Kamar mandi lagi rusak dong. Terus si Reva ya ada kekecewaan dikit lah gitu kan. Terus dilihat tuh, begitu ngelihat tulisan rusak, terus dilihat tuh di kuncinya, di lubang kuncinya itu kan ada warna indikator. Itu warna indikatornya tuh menunjukkan warna hijau. Warna hijau nggak bisa dibuka, berarti itu dikunci dari luar. Karena kalau dikunci dari dalam tuh warnanya pasti merah. Iya. Nah kalau hijau nggak bisa dibuka, berarti itu dikunci, ingat, dari luar. Akhirnya ya dengan agak sedikit kesal, si Reva beralih ke bilik sampingnya pas. Itu kondisi kamar mandinya, Bro, seluruhnya itu gini deh. Kalau satu ruangan kamar mandi ada tempat wudhu, wastafel sama 2 bilik itu membutuhkan setidaknya 3 lampu. Ini yang nyala cuma 1 lampu doang, jadi remang-remangnya berasa. Oh iya, sedikit remang-remang ya. Nah, masuk ke bilik sampingnya, bokerlah dia di situ. Boker. Suara apa namanya? Adzan kedengeran. Adanya masih, terus ada iqomah kan kedengeran. Nah, ketika iqomah selesai, Bro, gak lama setelah itu terdengar suara dari bilik sampingnya yang rusak tadi. Ya, yang tidak bisa dibuka. Dan nya ini suara cewek. Aku nggak bisa berdehem pakai suara cewek, pokoknya suaranya gitu. Ya nggak tahu ya kan, maksudnya cewek aja gitu. Terus si Reva ini kan refleks kan, ada orang dalam nih. Sorry siapa ya? Gitu. Kimochi. Enggak lah. Kayak gitu. Sorry, ini siapa ya? Gak nyaut. Terus si Reva baru sadar, ini kan dikunci dari luar. Gak mungkin ada orang di dalam kan? Iya. Tapi kan suara dehem itu jelas terdengar oleh Reva. Akhirnya apa? Reva memutuskan untuk ngintip dari bawah. Anjay. Kan biliknya kan gak ketutup semua kan. Ada yang ya celah beberapa senti lah di bawah. Iya. Si Reva tuh boker kan duduk. Dia tuh ngeliat ke bawah tuh kayak gak ada siapa-siapa. Terus dia makin nundukin badannya. Itu gak ada siapa-siapa. Sampai pipinya tuh hampir nempel ke lantainya tuh loh, Bro. Iya. Dilihat kosong. Lah gak ada siapa-siapa. Pertanyaannya yang dehem siapa kan gitu ta? Iya. Wah, terus makin menakutkan. Yang tadinya Reva itu kan berani ya, dia buang air di lantai 4 kan. Jadi keberaniannya tuh jadi turun bener-bener drastis sekali ya kan. Iya. Tapi bokernya belum selesai tuh. Waduh. Dia lagi boker sama sempatnya dia ngintip. Gila kan. Nah, bokernya belum selesai, akhirnya si Reva memutuskan untuk enggak nih, boker gua harus gua cut kan, kayak gitu kan. Cut, oke. Di flash. Flash pakai pakaiannya. Nah, gak lama setelah si Reva pakai pakaiannya, terdengar suara flash juga di bilik sebelah. Sudah
dilihat nggak ada orang, dikunci dari luar, kok bisa-bisanya ada suara flash di bilik sebelah kan. Iya. Ini si Reva ini sudah overthinking, maksudnya ini pasti hantu nih. Loh iya. Dia Dan- sudah berpositif thinking kalau Itu hantu, Itu fix hantu. hantu ya kan. Nah, si Reva ini kan seorang mahasiswa ya seperti kita lah. Zaman dulu tuh pas zaman mahasiswa tuh kan pasti pernah lihat film horor dong. Yoi. Otomatis sugestinya tuh sudah ada nih di dalam benak Reva bahwasannya ini kalau di film-film horor nih, gue kalau mau keluar buka pintu, ini dia pasti di depan. Oh iya. Gitu dong. Sudah ada di dalam pikiran si Reva. Di depan. Wah, ya. Takut sekali si Reva pengen buka pintu akhirnya. Begitu si Reva sudah langsung memakai Merapikan semua ya. pakaiannya, si Reva ini duduk bentar, duduk lagi di kloset. Iya. Gua buka enggak? Iya. Masih takut terus akhirnya si Reva tarik nafas, keluarkan, tarik nafas lagi. Oke, sampai beberapa kali sampai adrenalinnya reda. Akhirnya siap nggak siap, gue harus tetap buka nih pintu biar bisa keluar. Iya. Oke. Si Revana udah siap bahwa dia akan melihat bentuk hantu yang sehancur mungkin. Sudah siap dia. Ya, memposisikan dia. Aku siap, aku siap. Begitu udah siap sekali. Dibukalah. Dibukanya tuh nggak pelan tapi santai. Ceplek, dibuka. Alhamdulillah nggak ada siapa-siapa. Iya. Si Reva mulai melangkah pelan ya kan. Halo nih. Kaki kiri dulu nih melangkah. Tek. Kaki kanan melangkah. Tek. Pas mau melangkahkan kakinya lagi, tiba-tiba kaki kirinya ada yang megang terus nyeret. Tek. Aduh, Cuk. Dari belakang. Sama aja itu namanya. Si Reva jatuh, ya kan? Si Reva jatuh sampai mematahkan gigi depannya. Gigi depannya nggak lepas tapi patah setengah. Iya, tahu. Cuil. Cuil, bahasa Jawanya cuil. Si Reva berteriak kesakitan. Bahasa Indonesianya cuil. Cuil. Si Reva berteriak kesakitan dan si Reva masih merasakan bahwa di kaki kirinya itu ada yang megang dan ternyata pas ditoleh itu adalah tangan yang berasal dari bawah. Kan Iya. kan dari bawah. Asalnya tuh dari bilik sebelah, Bro. Iya. Jadi kayak ada tangan yang ngegadolin si Iya. Reva ini ya kan. Iya. Si Reva dengan sekuat tenaga pokoknya si nendangin si tangan itu Iya. ya kan. Berhasil terlepas terus akhirnya Reva lari cabut ya. Terus akhirnya ya itulah akhir cerita dari si Reva di waktu maghrib di kamar mandi kampus yang menyebabkan si Reva itu giginya itu patah setengah. Oh iya. Itulah cerita chapter kedua di waktu maghrib. Itu makanya dong, Bro. Maghrib itu aduh. Pokoknya maghrib-maghrib sholat lah, paling bener lah. Ya kan kalau ada muslim kan gitu kan. Iya. Ya tapi gimana lagi, mungkin si Reva pada waktu itu dia lagi mens atau gimana kan. Cowok. Ya. Cewek. Oh, Reva cewek. Cewek. Wah, namanya pasti tuh Revalani. Wah bukan dong, si Reva cewek. Jadi untuk teman-teman jangan kegocek sama namanya Reva, itu cewek, seorang mahasiswi Kirain dia. dia cowok loh, guys. Ya, dia seorang cewek terus Ya. ya ini Untung wes, tanya loh aku.